Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kiki Widiantono. Nah, hari ini saya akan berbagi tips dari pengalaman saya berwisata dengan keluarga ke Yogyakarta. Jadi judulnya tips wisata keluarga ke Jogja dengan biaya yang murah. Ala Kiki Suetama. Tips wisata keluarga ke Jogja dengan biaya yang murah ala Kiki Suetama. Nah, bagaimana caranya? Simak guys, tonton sampai habis. Dan sebelum saya kasih tipsnya, yang pertama, please subscribe, komen kalau perlu, kita sharing. Dan kalau video ini bermanfaat, share dan like konten saya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan jumlah anggota keluarga yang mau ikut. Bisa 3, suami istri dan anak bisa 2 jadi 4. Atau bisa dengan ibu, bapak, mertua dan sebagainya. Kita harus hitung karena jumlah anggota yang mau kita bawa ke Jogja untuk berwisata, nah itu sangat berpengaruh dengan budget guys. Karena yang pertama mobil nanti, makan lah, tiket lah, kamar hotel lah kalau nginap gitu ya. Yang kedua yaitu menentukan jumlah hari. Nah, kita harus memplanning jumlah hari yang mau kita habiskan untuk wisata. Jadi kalau wisata itu memang nggak ada yang membatasi guys, nggak ada yang membatasi. Mau 1 hari oke, 2 hari oke, tergantung kalian. Kita harus tentukan itu ya. Jadi kalau 1 hari ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja, ya pasti kita berangkatnya itu malam hari. Semenjak adanya tol ini, dari Surabaya ke Jogja hanya 4-5 jam. Itu paling lama kalau kita pakai mobil pribadi itu ya. Berangkat malam nyampe pagi, sehari di Jogja, pagi pantai, sore gunung, siang gunung, sore Malioboro, malamnya pulang lagi. Misal, tapi kalau mau nginep silakan itu ya. Menentukan jumlah hari. Kemudian menentukan memilih cari-cari. Sama ya. Menentukan memilih mobil. Nah, memilih mobil atau transport. Nah, ini sangat riskan sekali. Kalau kita bawa mobil pribadi menuju ke tempat wisata dengan jumlah anggota yang kita butuhkan. Nah, kita misal kita bawa 3 orang nih. Kita bawa mobil kecil nggak masalah. Mobil besar lebih enak. Kita bisa luasa bawa barang banyak, misal nginap atau dan sebagainya. Kalau kita bawa orang banyak, lebih dari 4 atau 5 atau 6, ya kita nggak mungkin bawa mobil kecil dong. Kita harus bawa mobil yang kapasitasnya itu memang sesuai dengan jumlah kita gitu ya, biar lebih nyaman karena perjalanan lebih dari 2 jam dari Surabaya menuju ke Jogja gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mobil ini harus sehat walafiat. Karena mobil yang sehat, potensi untuk mogok di jalan itu sangat tipis, atau sekian persen lah, atau 0, berapa persen lah. Kecuali ban bocor, ban meledos, atau kamu ngantuk nabrak, itu kan Allahu alam. Tapi jangan sampai guys, jangan sampai terjadi. Kalau ngantuk kamu harus minggir ke rest area atau tempat lain, warung kopi, atau ngantuk rokok bisa guys.
Kemudian kalau kita sudah tahu mobil kita itu memang layak, oke kita bawa, nggak apa-apa. Kalau nggak layak kita harus alternatif lain, rental dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting perjalanan kita lancar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah ketiga komponen ini sudah kamu pilih, kita harus menentukan rute wisata. Nah, ini yang sangat riskan sekali. Bagaimana kita memanage waktu supaya waktu ini efektif? Kita harus tahu rute wisata yang akan kita jangkau, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan wisata, kiranya kalau kita di mana sih tempat wisata yang asik di Jogja, katakanlah sekarang hit di Indrayanti contohnya. Oke, kita buka Google Map. Nah, ini tadi saya coba nge-map nih, menentukan rute. Kita cari Pantai Indrayanti. Sorry, sedang offline. Bentar. Nah, kalau sudah ketemu, is okay. Ini contohnya. Bagaimana sih contohnya ada apa aja sih di Pantai Indrayanti itu? Ini contohnya guys. Nah, ini kalian bisa search di Google Map juga bisa. Nah, kemudian setelah di Indrayanti ini kita peta rute ya. Contohnya tadi kita dari Surabaya 5 jam perjalanan menuju ke Yogyakarta. Nah, ini kita di Wonosari, Gunung Kidul. Nah, ini yang akan saya share guys. Kalau kamu ke Jogja, kalau kepingin ke pantai, jangan ke kota dulu. Karena dari arah Surabaya ke pantai itu, pantainya dulu baru ke Jogja. Jangan ke Jogjanya dulu, ke sini baru ke ke pantai. Bolak-balik nggak efektif namanya. Nah, kemudian sorry ya tambah perhentian salah ya tadi tambah pemberhentian. Setelah dari pantai, ini kan Pantai Indrayanti nih, kita tambah pemberhentian. Setelah pantai kita ambil rute ke pegunungan, yaitu ke Puncak Pinus Bejici. Nah, kalau bawa mobil pribadi nggak ada masalah guys, kamu pakai map ini nggak ada masalah. Kalau kamu mentok ternyata itu gang sempit kecil, nggak ya kita balik aja, nggak usah ambil pusing, kita nggak usah nyalain waduh ya itu tergantung kita yang menggunakan. Kecuali kita bawa bus, itu ada aplikasinya sendiri, jangan Google Map. Kalau Google Map ini hanya membantu kita untuk menuju suatu tempat. Nah, di mana tempat itu memang kadang ada nggak pasnya itu artinya jalan itu kecil tapi kita disuruh lewat situ kan nggak mungkin. Kalau kamu maju juga ya bodohnya kita balik aja guys, nyari alternatif lain. Toh nanti Google Map akan kasih tahu alternatif rute yang selanjutnya gitu. Nah, ini biasanya guys nyampe Pantai Indrayanti ini atau Pulang Sawal ini biasa jam 5 pagi. Di sini kamu bisa mandi, makan, atau mandi di pantai juga bisa, sholat subuh, mandi, makan gitu ya, sampai jam 7 jam 8. Ya, jam 7 jam 8 baru kita balik
ya, karena ini memang satu ini kayak satu jalan, satu arah. Kita balik menuju Wonosari. Setelah Wonosari kita menuju ke naik ini guys. Ini Gunung Kidul guys. Naik. Nah, ini puncak Becici. Nah, ada apa sih puncak Becici itu? Nah, ya kayak pinus-pinus itu guys. Ada permainan dan lain sebagainya. Ada off-road, ada apa ya? Nah, ini contohnya. Ini kalau malam hari, ini kalau siang hari, ini pinusnya, ini view-nya gitu guys ya. Kamu bisa coba-coba lah searching gitu. Bisa juga mampir di apa namanya itu, di Heha, di Sky View juga bisa. Ini contohnya. Ini lagi hit guys. Bisa mampir ke Heha. Nah ini sorry tadi nggak saya kasih tahu ya harga tiketnya. Kalau di pantai itu 10.000, kalau di Becici itu hanya 5.000 nggak salah. Kalau di HH ini mahal nih, 25.000 kalau sore. Kalau sore itu bagus banget. Nah ini contohnya kalau sore. Karena kita berada di Jogja lantai 2. Ini contoh guys ya. Ini kebetulan tak pencet keluar fotonya ini orang. Saya nggak promo, tapi kok ya pas ini gitu loh. Nah itu contohnya Heha Skyview. Kemudian dari sini, dari apa namanya itu, dari Becici tadi kita lanjut ke Malioboro. Oke, Jalan Malioboro, Ki Sosro Widayan. Oke, nah, sorry, tadi mana ya? Oke, B. Ini tadi kan, kalau B ini kan di Puncak Becici. Kemudian ini sampai siang, makan siang biasanya guys kita di sini dengan pemandangan yang di atas gunung itu. Setelah makan siang kita turun menuju ke Yogyakarta kota. Nah ini ring road ini guys. Yang kotak ini ini kotak ini ring roadnya Jogja istimewa. Nah setelah itu kita ke Malioboro. Terserah ini kita kalau nggak bermalam kita bisa sampai malam di sini di Jalan Malioboro ini. Nah di Jalan Malioboro ini sekarang banyak perubahan rute yang mestinya 2 arah jadi 1 arah. Kalian bisa searching nanti di Google. Nah ada apa saja sih di Malioboro? Ini nih. Malioboro. Sorry, kepencet guys. Oh ini Pasaisan guys. Nah ini contohnya luarnya. Ini contoh guys ya. Jadi lebok hati guys. Ini hanya contoh rute. Nah kalau kita bermalam sebaiknya kalau sama keluarga kita bermalamnya itu yang dekat-dekat saja dengan Malioboro. Contohnya ini, saya nggak promo ya. Ini ada Grand Ina, contoh ini ya. Ada Ibis Malioboro, ada Greg Ramayana, ada Malioboro Prime yang ada di Pasar Kembang. Karena depannya ini sudah stasiun Tugu, ada Grand Jury. Ya di sini aja kalian. Yang budget murah ya agak ke sini, itu aja. Kasihan keluarga nanti kalau jauh dari Malioboro pengen belanja ke pasar Beringharjo, ke pasar apa namanya buka tutup itu apa namanya ya, lupa aku kalau malam hari itu. Ke Kopi Jos itu juga enak, nggak jauh-jauh. Nah rute ini bisa kalian hitung dengan biaya yang sangat murah sekali, atau kalian hitung dari misal nih dari awal berangkat kita menentukan mobil.
Mobil ini kalau kita hitung-hitung dengan pakai tol panjang, kita naik tol panjang, sekarang PP kalau mobil anggaplah 500.000, kalau bensin juga 500.000. Kalau kita pakai mobil yang standar, contohnya Xenia Avanza, saya nggak promo, cuma mobil ini yang paling terbukti bisa bisa kita gunakan lah selama kurang lebih 10 tahun lebih lah, 15 tahun ini Avanza dan Xenia. Ini bensinnya cuma 500.000, berarti kosnya kita PP itu ya, itu sudah muter-muter selama 1 hari di Jogja, itu 1 juta kalau kita supir sendiri. Tapi kalau kita bawa supir ya lebih lah guys, 1 juta. Kalau 1 juta itu dibagi, sebentar, ini saya bukaan ini ya, menghitung yang terakhir ini berarti ya, menghitung kos benar tak ini ya tulisannya, gini aja, menghitung biaya wisata keluarga. Kalau kita yang pertama yaitu transport Jogja PP. Nah, kalau kita hitung mobil sendiri nih guys ya, kita sopir sendiri maksudnya, ini 1.000 ini 1 juta itu ya, artinya gitu, 1 juta lah cukup. Kemudian kita ambil yang 1 hari tadi, contoh 1 hari, biaya makan ya, soalnya ini kan sangat krusial sekali, artinya pokok sekali gitu loh. Makan 3 kali, berangkat di Jogja pagi, siang, dan malam. Anggaplah 1 kali makan itu 35.000. 35.000 kita bawa 5 orang, berarti berapa ya? 35.000 kali 5 orang, contohnya ini 175. 175.000 kali 3 kali makan guys, maksudnya 3 kali makan, 525.000. Jumlah akhir ya ini ya, 525.000. Kemudian biaya tiket Indrayanti, singkat Indrayanti gitu ya, ini 10. Becici 5.000. Sudah, ini tok 15.000. 15.000 kali 5 75 guys, iya lah, aku bingung guys, 15.000 kali 5, oh iya 75, bisa anggaplah 100 ya, 75, tapi tak sama dengan 100 gitu, 100.
transport, makan 3 kali. Transport ini biaya tiket wisata ini sama parkir gitu ya, jadi tak buat 100.000 lah itu. Terus apa ya wis lah, jumlah total 1 juta tambah berapa tadi, 525 tambah 100.000, 1.625.000. Nah ini jumlah akhir 1.625.000. Ini dibagi jumlah 5 orang. Loh guys, per orang kena 325.000. 325.000. Wis aman, wis jumlah iki. Masuk liburan keluarga cuma habis 1.625.000. Ini murah sekali guys. Ini per orang. Nah ini adalah tips saya berwisata keluarga ke Jogja dengan biaya yang murah ala Kiki Sutama. Nah itu ya tips-tips saya guys. Sekali lagi, nomor 1 yaitu menentukan jumlah anggota keluarga yang mau ikut. Yang kedua menentukan jumlah hari. Kalau kita 1 hari ya wis biayanya ini 1.625.000 ini untuk 5 orang wis. Bayangkan kalau urunan 325 hari 325.000 per orang. Murah nggak? Murah. Itu ala saya, ala Kiki Sutama. Ingat wisata, ingat Sutama. Itu slogannya ya. Kemudian yang ketiga, memilih mobil atau transport yang sehat, yang walafiat, yang layak pakai. Nggak harus baru tapi layak pakai gitu ya. Kurang lebih jangan sampai lebih dari 15 tahun. Kalaupun lebih punyanya itu biar nggak sewa. Cukup kita bawa mobil sendiri. Kita harus paham betul mobil kita itu layak untuk ke Yogyakarta dengan rute seperti ini dan jarak tempuh sekian ratus kilo dan sekian jam. Itu ya, paham ya? Karena mobil ini yang kita pakai, berarti kita yang tahu gitu ya. Maksudnya tahu itu nyawanya kita yang tahu. Yang keempat yaitu menentukan rute wisata. Nah itu sekali lagi saya baleni, saya ulangi lagi, kalau menentukan rute wisata sebaiknya kamu tahu dulu posisi mapnya, posisi wisatanya itu di mana dulu. Jangan bolak-balik Kastelika, nggak efektif waktunya, apalagi cuma 1 hari. Kamu harus bisa menentukan kemana dulu supaya waktumu nggak habis mondar-mandir kayak kitiran muter-muter itu ya. Kemudian yang kelima, kamu setelah itu baru bisa menghitung biaya wisatanya. Nah semuanya maksudnya, baik itu makan ya kan, makan harus katakanlah waktunya makan ya makan guys. Jam 6 ya harus makan pagi. Jam 12 juga harus makan siang. Maghrib juga atau jam 7 malam juga makan malam. Itu layaknya kalau 3 kali makan dalam 1 hari. Kalau kita bawa 5 orang atau 3 orang, ya paling beda tipis guys. Nah ini sudah saya hitungkan. Transport kalau bawa sendiri cukup 1 juta kamu. Kalian setir sendiri.
Ojo nyewa guys. Nyewa tambah 500 itu kayaknya. Biaya makan katakanlah 35 per hari itu dapat gudeg. Gudegnya Yujum yang telur. Yang apa itu? Suwiwi ya, sayap kayaknya. Cukup guys. Nggak usah yang harus yang mahal, nggak usah. 35.000 per orang. Kali 5 orang. Ping telu kali 3 kali makan. Pagi, siang, malam. 525.000. Wes. Kemudian biaya tiket. Indrayani 10.000, becicil 5.000. Wes 15.000 guys. Kali 5 75.000 kali katakanlah parkir lah. Tak genepi 100.000 loh. Cuma 1.625.000. Kebayang nggak? Ya, tapi ini tips saya cara menghitung kalian biar bisa reng-reng uang saya ini cukup nggak untuk membahagiakan keluarga gitu ya. Karena ingat kalau wisata itu bukan hanya satu kali dalam 1 tahun, bukan satu kali dalam seumur hidup apalagi gitu ya. Kita harus pandai-pandai menghitung bagaimana kita katakanlah itu kalau maksimal 1 tahun kita berwisata dengan keluarga, oke nggak apa-apa. Kita tapi harus budget supaya kita nggak kapok dan ketagihan. Oh iya dengan biaya sekian kita sudah sampai di Jogja, bisa menikmati dengan keluarga wisata yang ada di Jogja. Gitu ya. Itu tips saya. Kalian bisa pilih murah. Banyak yang kepingin, maksudnya murah tapi bisa bahagia gitu, banyak yang pingin. Bisa juga dengan medium budget. Itu ya. Ini juga nggak terlalu pengaruh kalau kita inap, karena inap itu tambah makan sama tambah hotel aja. Kalau tambah wisata oke, alternatif itu nggak ada masalah. Oke, saya Kiki Setama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Itu yang penting guys. Kemudian kalau ini bermanfaat, share, like, and comment. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di kontenku berikutnya. Terima kasih semuanya.